Ustazah, silakan lanjutkan menyapa Ustazah. Ini hari ini nggak ada YouTube ya? Hari ini tak ada YouTube. Mendengar Ustaz aja. Bu Kris, gimana Bu Kris? Sehat Bu Kris? Bu Kris di mana tinggalnya Bu Kris? Bu Tini udah jelas lah Bu Tini udah jelas di Cipinang ya. Ibu Sri Handayani, Ibu Sri ini di Jakarta Timur, Babu Apus Jakarta Timur ya. Bu Endang Istianawati. Nah, Bu Endang di mana Bu Endang? Di Banjarbaru, Ustaz. Banjarbaru itu daerah mana Bu? Kalimantan Selatan. Kalimantan, Masya Allah. Tuh kan, jadi ketemu kita Kalimantan. Dekat IKN nggak? Jauh. Iya. Kalimantan tuh ingetnya di KN aja ya. Oh, ya. Makasih Bunda nyimak nih Bu Endang. Makasih Bunda. Di Kalimantan jam berapa di sekarang Bu Endang? Ini 6:30 hampir setengah. Oh 6:30 lebih duluan. Ya. Oh, Masya Allah Kalimantan. Kemudian Ibu Evi Triani. Ayolah ke IKN yuk. Buka mikrofon. Aku pindah sekalian sana enggak? Emang siapa saya? Dari Batam tuh Ustaz. Emang PNS, saya mah bukan PNS. Bukan. Kalau PNS ke sono tuh Bu Ipa bentar ke PNS nih, Bu Ipa. Pasti ya Mbak Ipa. Oh, Bu Ipa. Nanti bentar lagi Bu Ipa ke sono. Dari BRIN ke mana? IKN. Udah disiapin apartemen sama rumah. Bu Ipa tuh. Anda mimpi kali ya. Siapa lagi nih yang PNS? Alin, anaknya Bu, yang paling utama tuh anaknya Bu Ustazah Lamha itu nanti yang baru tuh. Iya, iyalah dia orang muda-muda ya Mbak Ipa. Iya, muda-muda sih, Brin muda. Yang muda-muda duluan yang pada berangkat. Yang senior nanti. Baik Ustaz, Atur Nuhun sudah menyapa para jamaah dan Bapak Ibu, maafkan mungkin kami belum tayang di YouTube karena YouTube-nya kena hack ya. Nggak usah minta maaf, yang nge-hack yang harus minta maaf. Ya, kita tidak tidak menyangka gitu ya. Kita doakan yang nge-hack jadi orang soleh, tobat. Amin. Nggak apa-apa, di-hack nggak apa-apa. Siapa tahu nanti jadi orang soleh nanti ya. Iya Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, kita akan segera mulai karena sudah menunjukkan pukul 5:33. Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat wa mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibi syafa'at wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila yaumil kiamat amma ba'd. Tiada pernah berhenti kita senantiasa bersyukur pada Ilahi Rabbi, Zat yang Maha Memberi. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diizinkan bersama di Syiar Mihrab Qalbi mengaji setiap hari tanpa henti insya Allah sampai dengan manfaat nanti. Di kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, kita akan melanjutkan tadabbur suratul Kahfi di ayat 92 sampai dengan 96 tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj bersama guru kita Al-Ustaz Haji Dadang Khairuddin SSI. Untuk itu mari kita berniat untuk talabul ilmi dan sekaligus bersilaturahmi. Tak lupa mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Salam kerinduan, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, tanpa perpanjang kalam karena alhamdulillah guru kita sudah hadir. Mari kita awali dengan bacakan suratul Fatihah. Dipersilakan untuk meniatkan hajat masing-masing oleh suratul Fatihah ini yang insya Allah semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi حضرات ولينا والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والخصوص سلطان الأولياء الشهداء بنية أن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويطيل أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسول الله وطاعة الوالدين أن الله جعل لنا وذريتنا برزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Amin ya mujib as-sa'ilin. Ayah bunda, mari kita bersama baca salawat. Mari kita hantarkan salawat di pilku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa da'wati wa أبدا وشفاء ونور وضيائها وعلى آله وسلم lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi وعافيتي أبدا ونور الأبصار ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi Allah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan yang berada di Zoom, mari kita buka Al-Quran kita, minum jus tomat pagi-pagi. Ayo semangat. Semangatnya semangka, semangat karena Allah. Baik, kami persilahkan Mas Aryo untuk Alhamdulillah kita akan melanjutkan di ayat 92 sampai 93. Ada Bunda Paulina membacakannya. Kemudian 94 panjang nggak Mas? Oke, Bunda ya. Dan 94 Bunda Iyat, 95 Bunda Tuti, 96 Unihani untuk arti atau maknanya kami persilahkan kepada Bunda Dini. Itu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas sadaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya zal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. آتوني جبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا فإذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كسرا. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari segala gangguan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatnya dinding penghalang antara kami dan mereka?" Dan Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."
berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Sungguh Al-Quran adalah sangat maha benar yang Allah sampaikan. Inilah kisah yang baru mendengarnya saja sudah membuat kita merinding. Ya. Bagaimana dulu apa yang dialami oleh Zulkarnain, dan kesempatan pada pagi hari ini yaitu perjalanan yang lain yang telah disampaikan tadi melalui kisah Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Mari kita simak dan dengarkan bersama tadabbur di surat Al-Kahfi ayat 92 sampai dengan 96 bersama guru kita Ustaz Haji Dadang Khairudin SS. Untuk itu mari kita kirimkan doa Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman daiman wa amalan mutaqabbalan. Hatur kepada Ustaz, disilakan. Ustazah Lamhatun, hatur terima kasih banyak para guru, para alim, para ulama yang menyimak dan juga hadirin yang hadir di Zoom tanpa YouTube hari ini, spesial. Saya haturkan salam penghormatan Islam dan salam untuk calon-calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Nawaina ta'lim wa ta'allum man nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha mardatihi wa thawabihi wa qurbih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang terus kita haturkan, yang terus kita getarkan, yang terus kita suarakan, bahwasanya kita bersyukur atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat-nikmat yang begitu banyak yang tak mampu, tak sanggup kita menghitungnya. Namun semoga nikmat ini menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa dan jangan lupa kita selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita senantiasa mencontoh sunnah-sunnahnya, menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita jumpa dan berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tema kita hari ini adalah tentang Ya'juj dan Ma'juj ya. Bapak Ibu, cerita kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj ini sebagaimana tadi Ustazah Lama sampaikan ya. Sangat mengerikan dan menyeramkan sebetulnya. Jangankan Ya'juj dan Ma'juj, baru namanya doang nih kita mau sebut hari ini. Semalam udah dihack kita punya YouTube ya nggak? Itu jangan-jangan perbuatannya asistennya Ya'juj dan Ma'juj ini ya. Ya Bapak Ibu, baru mau kita sebut, baru mau kita bahas pagi ini, semalam sudah terjadi kekacauan Bapak Ibu. Ya, Ustadz tim Mihrab sangat kalang kabut itu. Kang Khalid, Kang Aryo berjuang, Ali ya bagian IT berjuang Bapak Ibu. Itu baru asap-asapnya dari Ya'juj dan Ma'juj Bapak Ibu. Bagaimana Ya'juj dan Ma'juj yang aslinya ya
Yang aslinya, yang kalau kita baca, kalau kita banyak simak bagaimana Ya'juj dan Ma'juj ini adalah satu tokoh, satu pola atau satu gambaran bagaimana mereka membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kita pagi hari ini bertadabbur Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 96 yang bertema tentang Ya'juj dan Ma'juj. Apakah kita hanya fokus pada ceritanya atau fokus kepada sikap sejarah? Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya dengar kalimat ini ya, yang bagus dari guru kita Ustadz Ali Murtado. Ustadz Ali Murtado mengatakan sikap sejarah itu yang lebih penting. Bukan pada sejarahnya saja. Sejarahnya yang ada dalam Al-Quran itu sudah jelas. Pasti yakin. Bapak Ibu yang ada di sini yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Wajib percaya ya enggak? Wajib beriman kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu. Allah berfirman di dalam ayat awal-awal dari surat Al-Baqarah tuh, ayat 2. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, ini adalah kitab, ini adalah Al-Qur'an. La raiba, tak ada keraguan dan kalian nggak boleh ragu. Coba Bapak Ibu, ada nggak buku yang ditulis di dunia ini yang dikatakan ini buku pasti yakin, nggak, jangan ragu? Nggak ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca buku, pasti di awal-awal penulisan, penulis akan mengatakan, jika ada kesalahan buku ini tolong dikoreksi. Oh, enggak. Karena itu buku tulisan manusia. Karena manusia sadar, sehebat apapun penulis, sehebat apapun yang nulis buku, pasti ada kesalahan. Itulah kesadaran daripada penulis. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalimat wahyu Allah, kalimat Al-Quran, langsung di awalnya sebutnya apa? La roiba. Wahai para pembaca, buku ini tak ada keraguan di dalamnya. Hebat apa enggak tuh ya? Keren apa enggak tuh? Masya Allah. Nah Bapak Ibu. Jadi ketika kita baca Al-Quran, apapun yang ada di dalamnya adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan, dan sebuah hal yang tak boleh kita meragukannya. Termasuk kejadian-kejadian yang akan terjadi. Termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, kisah Zulkarnain yang kita bahas hari ini. Yang ada kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka sikap sejarah kita apa yang penting Bapak Ibu? Apakah kita masuk nanti golongan Ya'juj dan Ma'juj atau manusia yang berkarakter seperti Ya'juj dan Ma'juj atau karakter seperti Zulkarnain? Ya. Zulkarnain, seorang yang menjelajah dunia. Dunia dia jelajahi seluruh dunia. Dan menebarkan kebaikan, raja yang baik. Raja yang menjadikan kebaikan dimanapun dia berada. Nah, inilah sikap sejarah yang harus kita ambil. Ya, jadilah seperti Zulkarnain, berkeliling dunia. Berkeliling dunia, tapi untuk apa? Untuk mengambil kebaikan dan memberikan kebaikan. Ya, Ibu Ide Bujang katanya lagi Hanoi ya. Keliling dunia terus. Masya Allah. Buat apa Bapak Ibu? Bersyukur kepada Allah. Dan apa yang bisa kita lakukan kebaikan. Ya, makanya jalan-jalan. Ya, bertebaranlah di muka bumi. Fasiru fil ar. Nah, ya, dalam Al-Quran Allah menyatakan fasiru fil ar. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Bumi ini luas. Bumi ini luas. Tuh, ada Bu Endang dari Kalimantan. Ya, Masya Allah. Penyimak siar pagi hari ini. Ada dari Bekasi, ada dari Jakarta, ada dari mana lagi? Nah, Pak Dewasito jauh tuh dari negara Kebayoran Lama. Masya Allah. Ayah bunda, Bapak Ibu, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kami reuni di Bogor ya, reuni alumni Haji Mihrab
Kolbi tahun 2019, angkatan 2019. Tuh, ada dari Bali. Masya Allah, dari Bali khusus datang ke Bogor untuk ketemuan reunian alumni haji. Alhamdulillah saya diundang dan hadir. Masya Allah. Senang Bapak Ibu bertemu dengan orang yang berjuang. Ada dari Surabaya khusus datang coba. Ya, yang berceramah Ustadz Ifut namanya menyampaikan bahwasanya ongkos dari Bali ke Bogor itu tak seberapa dibanding dengan apa yang Allah berikan daripada silaturahmi itu. Apa yang Allah berikan pahala, kebaikan, keberkahan daripada silaturahmi tak ada apa-apanya dibanding dengan tiket Bali Jakarta, Surabaya Jakarta. Ongkosnya berapa Bapak Ibu? Maka jika ada kebaikan dimanapun kita bisa hadir, maka itu adalah sebuah kebaikan. Itu adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun, semua pengorbanan, semua hal yang kita lakukan di dunia ini. Ada Ustadz Riko di Lombok, mungkin suatu ketika kita ke Lombok, betul nggak? Ada nggak yang mau ke Lombok? Yuk ke Lombok. Nih Bapak Ibu, yang sudah daftar kurban di Lombok tuh seneng banget ya warga Lombok. Uangnya dapat di Jakarta, uangnya cari di Jakarta, dipotong kurbannya di Lombok. Saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Dan menjadi syiar dakwah daripada guru kita Ustadz Riko. Tuh Bapak Ibu. Jadi kita mau jadi kelompok yang mana nih? Kita mau ikut partai yang mana nih? Partainya Zulkarnain, seorang penjelajah, seorang pemimpin, seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang baik, seorang raja yang berbuat banyak kebaikan, dan itu ada banyak di antara kita. Atau mau ikut partainya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka Ya'juj dan Ma'juj? Yaitu karakter yang membuat kerusakan Bapak Ibu. Jadi saya baca banyak di kisah-kisah ya. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dimanapun dia datang pasti ya keburukan Bapak Ibu. Sampai mereka takut wilayah yang dia datangi Ya'juj dan Ma'juj itu sangat ketakutan Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang mereka ini bengis, brutal kalau kata sekarang ya. Brutal. Mereka membunuh siapapun yang menentang mereka. Bahkan ada riwayat orang yang mau jadi pengikut mereka saja karena takut dibunuh juga Bapak Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah ada karakter itu sekarang? Terpampang di dunia Bapak Ibu. Terpampang di dunia bagaimana ada kelompok nun jauh di sana. Ada kelompok manusia nun jauh di sana yang membuat ketakutan kepada saudaranya, yang membuat ketakutan kepada sesama manusia yang lain. Ya, tidakkah mereka berpikir bagaimana kalau itu saudara mereka? Bagaimana kalau itu keluarga mereka yang dibom itu? Bagaimana yang ditembak itu kalau ya adalah kenalan mereka yang mereka cinta. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, man kana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman seorang. Tuh Bapak Ibu, tidak digolongkan orang yang beriman. Kita sudah ngaku beriman, ternyata nggak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai-sampai mereka mencintai, kalau mereka sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Jadi apa yang akan kita lakukan kepada orang lain? Bayangkan kalau itu terjadi kepada kita. Wahai pasukan nan jauh di sana, yang menzolimi saudaranya, yang membuat kelaparan warga Gaza, warga Palestina. Bagaimana kalau itu yang diperlakukan kepada saudara kalian? Wahai yang menghack, bagaimana kalau yang dihack itu adalah email kalian? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah bunda Bapak Ibu,
Maka apapun yang kita lakukan, sejatinya yang harus kita jadikan standar adalah diri kita. Kalau itu tidak mau kita lakukan kalau itu tidak mau terjadi pada diri kita, maka jangan jadikan itu kepada orang lain. Allahu Akbar. Inilah sikap sejarah. Sikap sejarah dari kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dari sejarah Zulkarnain. Ayah bunda. Ayat 62, 63, 64, 65, 66. Yang tadi sudah dibacakan oleh saudara kita. Dua kisah aja ini. Dua kisah ini aja. Dari peserta yang hadir hari ini. Di YouTube. Di Zoom. Di Zoom saja. Kita mau ikut yang mana Bapak Ibu? Sikap sejarah mana yang ingin kita dapatkan? Apapun Ya'juj dan Ma'juj. Apakah mereka ini makhluk yang mengerikan? Makhluk yang tidak seperti manusia biasa? Atau bahkan mereka manusia biasa? Mungkin wajahnya ganteng. Mungkin wajahnya tampan. Mungkin badannya bagus. Tapi perbuatannya yang nggak bagus. Yang ada apa-apanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah bunda Bapak Ibu. Khilaf ya, perbedaan pendapat. Katanya ada yang bagian dari manusia seperti kita. Anak cucu Nabi Adam juga. Ya. Bukankah pasukan yang menjolimi saudara kita di Gaza pun anak Nabi Adam? Cucu Nabi Adam? Keturunan Nabi Adam? Sama. Kita semua yang hadir hari ini di Zoom. Ini semua kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Karena tak ada manusia di muka bumi ini kecuali semua keturunan Nabi Adam. Tapi keturunan Nabi Adam ini banyak. Ada orang yang ada keturunan Bani Adam yang ikut ajakan iblis, yang ikut kelakuan syaitan, yang ikut perilaku Ya'juj dan Ma'juj. Ada juga anak Nabi Adam yang ikut Nabi Muhammad. Akhlak perilaku mulia Rasulullah. Ada yang mencontoh Zulkarnain. Ada yang jadi pengikut Nabi Musa. Ada yang pengikut Fir'aun. Nah, kita mau pilih yang mana? Tentu saja pilihan kita harus benar. Ya. Pilihan kita harus baik. Lihat kejadian yang terjadi di dunia ini. Yang membuat kalau kita nonton dunia dalam berita, waduh, isinya apa? Isinya fitnah dan bala. Baginda Rasul dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, la yabqa minad dunya illa bala wa fitnah. Tak kekal dunia ini kecuali tak abadi dunia ini, yang tersisa kecuali apa? Bala dan fitnah saja. Makanya orang yang sering nonton hanya dunia dalam berita, ya, hanya berita-berita duniawi saja, isinya itu bala dan fitnah. Makanya sekali-sekali kita nonton dunia akhirat dalam berita ya. Sekarang nih kita sedang nonton akhirat, berita dalam akhirat Bapak Ibu. Artinya apa? Akhirat tentang surga, tentang kenikmatannya, tentang pahala yang hadir di dalam majelis ilmu Bapak Ibu, sehingga tenang jiwa kita ya. Suheboh apapun dunia, seheboh apapun dunia dalam berita itu tidak membuat kita resah gelisah, tidak membuat kita stres. Kenapa? Karena ada oase jiwa. Karena ada tempat rehat daripada hiruk pikuk dunia. Yaitu apa? Majelis ilmu, majelis ta'lim. Makanya penting hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan majelis ilmu itu adalah taman surga. Oh, Masya Allah. Indah sekali. Ya, nikmat sekali. Orang yang sering hadir di taman surga, dia tidak terbawa, terpengaruh, hiruk pikuk dunia. Ya'juj dan Ma'juj.
tidak takut, ya biarin aja. Dia mau datang, datang aja. Karena memang itu sudah kehendak Allah. Karena itu memang sudah takdir Allah yang ada di dalam Al-Quran akan terjadi. Dari dulu zaman Zulkarnain dan nanti. Ini nanti bahasannya di ayat berikutnya ya. Bahwasanya tanda kiamat besar diantaranya adalah akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Perilaku yang merusak semakin parah Bapak Ibu. Sekarang kerusakan hanya di satu wilayah saja. Kerusakan hanya perorangan saja. Di Cirebon ya ada kasus Vina ya. Lagi heboh nih. Bagaimana ada orang membunuh, melakukan perbuatan keji kepada orang lain. Dan dia melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan banyak kasus yang lain. Nah, apa sikap kita Bapak Ibu? Apa sikap kita? Sejarah itu sudah terjadi, akan terjadi, kiamat akan berdiri. Tetapi apa yang kita harus tahu? Waktunya, keadaannya, kehebohannya sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tetapi sikap kita apa? Itu yang lebih penting. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah dalam sebuah majelis. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada kami kapan kiamat terjadi. Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kapan kiamat akan terjadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai saudaraku, apa yang telah engkau persiapkan? Beliau tidak menjawab kapan, waktunya, di mana tempatnya, tetapi apa yang beliau tanyakan, apa yang engkau persiapkan? Ya, apa yang kau siapkan saudaraku untuk menyambut datangnya hari kiamat itu? Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Demikian juga nih Ya'juj dan Ma'juj. Apa sikap sejarah? Apa yang kita lakukan? Nih Bapak Ibu. Semalam saya diundang oleh sekelompok remaja. Oh Masya Allah. Senang banget semalam saya. Kenapa? Ada seorang remaja yang berulang tahun. Dan mengundang ustadz Bapak Ibu. Coba ya. Biasanya yang diundang badut ya. Saya diundang ustadz untuk ceramah di depan anak-anak remaja yang ulang tahun. Oh, Masya Allah. Saya bilang, Pak Ustadz hari ini senang banget gitu. Kenapa? Kalau diundang oleh orang tua, biasa. Ya nggak? Diundang oleh jamaah syiar mihrab kolbi, biasa. Ini orang soleh-solehah ya. Ayo Bunda Bapak Ibu. Diundang untuk ceramah di depan remaja. Itu luar biasa Bapak Ibu. Karena mereka adalah calon orang pemimpin. Calon orang hebat. Di masa yang akan datang. Calon pasukan Zulkarnain. Saya bilang Bapak Ibu. Mau jadi apa kalian masa depan? Mau jadi apa? Subhanallah. Allahu Akbar. Nah ya Bunda Bapak Ibu. Apa persiapan kita? Menyimak kisah tentang Zulkarnain, menyimak kisah Ya'juj dan Ma'juj, apa yang kita persiapkan? Apa sikap sejarah kita dengan kisah-kisah yang Allah gambarkan itu? Ya. Maka Rasulullah menyatakan, apa yang kau persiapkan, wahai saudaraku, untuk menyambut datangnya kiamat itu? Ya. Maka orang ini menjawab, ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan apa-apa kecuali saya cinta kepadamu. Kecuali saya cinta kepadamu. Maka Rasulullah pun tersenyum dan bahagia dengan mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Nah inilah hadis fenomenal Bapak Ibu. Al-mar'u ma'aman ahab. Bahwa sesungguhnya manusia, seseorang akan berkumpul, akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Allahu Akbar. Ayo Bunda Bapak Ibu, persiapan kiamat adalah cintai siapa yang akan menyelamatkan kita.
Berkumpullah dengan orang-orang yang baik, yang nanti saat hari kiamat akan selamat. Saat nanti terjadi akhir dunia, dia akan menjadi orang yang selamat. Siapa? Yang dicintai Rasulullah, para sahabat, orang-orang soleh, para alim, para ulama, guru-guru kita. Subhanallah. Termasuk perkumpulan kita hari ini. Perkumpulan kita dengan sesama penyimak syiar Mihrab Kolbi adalah dalam rangka memperbanyak barisan-barisan orang-orang yang akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Boleh jadi nanti saya masuk surga karena salah satu di antara Bapak Ibu ini yang nyelamatin saya. Allahu Akbar. Ada Bapak Muhammad Ihsan, ada Ibu Ati, ada Ibu Nita Hayati, dan yang lain-lain. Masya Allah. Luar biasa ya Bunda, Bapak Ibu. Almar'u ma'aman ahab. Baginda Nabi, engkau, wahai manusia, akan berkumpul dengan siapa yang kita cinta. Cinta kepada kelakuan Zulkarnain, maka dia akan berkumpul sama Zulkarnain. Senang kepada kelakuan Ya'juj dan Ma'juj yang merusak, ya, yang menimbulkan keonaran, yang menebarkan keresahan kepada manusia, maka mereka pun kumpul bersama siapa yang dicintainya. Nah, ayah bunda Bapak Ibu, luar biasa perenungan kita pada pagi hari ini. Perenungan kita di hari yang penuh barokah ini. Maka satu, Bapak Ibu, sikap sejarah kita, cintai orang-orang baik. Jadilah orang baik, atau kalau belum jadi orang baik, cinta kepada orang baik. Ya Allahu Akbar. Kemudian kumpullah bersama orang-orang yang baik. Kumpullah bersama orang-orang yang baik. Itu sikap sejarah kita, Bapak Ibu. Dari sejarah-sejarah ada orang yang baiknya, ada orang yang nggak baiknya. Kita kumpul sama siapa? Teman kita siapa? Siapa yang kita cinta? Siapa yang kita idola? Itulah yang akan mengumpulkan kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan sikap sejarah kita adalah mengokohkan keimanan kita. Karena nanti keimananlah yang akan menggerakkan seseorang. Kemana dia bergerak sesuai dengan iman yang ada di dadanya. Imannya kuat, imannya hebat, maka dia akan bergerak kepada yang menyelamatkan. Iman lemah, iman bahkan tak ada, maka akan mengikuti. Ya. Karena tadi manusia itu akan mengikut seperti apa yang ada pada dirinya. Contohlah hewan, Bapak Ibu. Hewan lalat, ya, hewan lalat akan hinggap di tempat-tempat yang kotor. Betul nggak? Hewan lalat itu dia tidak tertarik dengan tempat yang bersih. Ya. Kalau ada tempat yang bersih, ada tempat yang kotor, maka lalat akan hinggap di tempat yang kotor. Karena jiwa lalat memang jiwa kotor. Ya, nggak salah, lalat nggak salah. Karena memang dia hewan, ya, binatang yang nggak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hewan lalat jadi gambaran buat kita. Kalau kita, naudzubillah ya, bukan kita lah. Kalau manusia, halo, ada yang bicara? Ada masalah dengan suara saya lancar masih? Masih lancar nggak? Alhamdulillah masih lancar ya. Sampai mana tadi? Sampai lalat ya. Kalau jiwa manusia yang kotor, maka dia nggak nyaman di tempat yang bersih. Dia nyamannya di tempat yang kotor, dengan perbuatan yang kotor, dengan perilaku yang kotor. Ya, sebaliknya, ya, lebah. Lebah itu hinggapnya di tempat yang bersih, yang wangi, di bunga-bunga. Ya. Dia tidak tertarik dengan comberan lebah. Dia tidak tertarik dengan ngebangkai. Kenapa? Karena lebah jiwanya di tempat yang baik-baik. Nah, ayah bunda Bapak Ibu. Apa perbuatan manusia? Itulah gambaran daripada jiwa. Ya.
Ya, ini yang berbuat nggak enak nih sama YouTube-nya kita nih. Ya, mungkin jiwanya begitu ya kelakuannya. Ya kita doakan saja siapa yang berbuat di luar sana, apa dia menyimak juga gitu. Katanya Zoom kita juga mau dijebol juga tadinya ya Kang Aryo, Kang Khalid ya. Katanya udah ngotak-ngatik juga Zoom kita nih. Ayo Bunda, berarti beliau menyimak barangkali ya. Ayo Bunda, Bapak Ibu. Apa jiwa kita, itulah yang akan menggerakkan kita ke sana. Ayo Bunda, Bapak Ibu. Maka perkuat iman kita. Perkuat keyakinan kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan banyak hadir di majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Itulah tadabbur kita dari ayat 62 sampai 92 sampai 96 dari surat Al-Kahfi dengan tema Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah selamatkan kita, dan Allah tetapkan istiqomah kita di dalam iman. Ya Allah, bimbing kami. Ya Allah, bantu kami. Allahumma a'inna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, apapun yang terjadi di dunia ini, tetapkan kami, bantu kami agar kami senantiasa mengingat-Mu, ya Allah. Apapun hebohnya dunia ini. Ya'juj dan Ma'juj kah? Ya. Dajjal kah? Atau apapun kehebohan dunia ini, yang di akhir zaman ini akan sangat banyak nanti kehebohan-kehebohan. Tetapkan kami, bantu kami agar kami senantiasa mengingat-Mu, ya Allah. Agar jiwa kami tenang dengan mengingat-Mu, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Rabb, apapun dunia yang terjadi ini, ya Rabb, jadikan kami hamba yang senantiasa mampu bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Ya. Jiwa kami menjadi jiwa yang penuh syukur kepada nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, jadikan kami hamba orang-orang yang senantiasa terus taat patuh kepadamu. Wa husni ibadatik, terus memperbaiki penyembahan kami, pengabdian kami, ibadah kami kepadamu, ya Rabb. Di sisa umur kami, di sisa usia kami, di sisa jatah ajal sampai kepada kami nanti pada waktunya. Selama nafas masih ada, selama nyawa masih ada dalam jiwa kami, selama hayat masih di kandung badan, selama umur Allah Engkau masih berikan kepada kami, mampukan kami menunaikan kewajiban-kewajiban kami, ibadah-ibadah kami kepadamu, ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadabbur Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 96. Selanjutnya jam 6:15 kita punya waktu untuk sedikit berbagi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau berbagi, bertanya atau menyampaikan ilmu, kami persilahkan. Silakan Ustazah Lamha. Baik, hatur nuhun Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana sikap kita mengenai kisah ataupun sirah-sirah yang berada di dalam Al-Quran. Jadi sikap sejarah yang tadi disampaikan oleh Allah. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada yang ingin disampaikan. Baik, nggak ada di Zoom ya. Nggak ada di YouTube. Kebiasaan ya, kebiasaan di YouTube. Baik, Bapak Ibu, disilahkan jika ada yang ingin disampaikan. Hari ini 43 Zoom, mungkin yang biasa di YouTube larinya ke Zoom ya. Terima kasih. Ini yang biasa di YouTube siapa, Cung? Yang biasa di YouTube siapa? Ya, sekarang alhamdulillah ke Zoom ya. Jadi bisa interaksi nih. Kalau di Zoom kan menyimak aja. Nah, jadi bisa ngelihat videonya, bisa ngelihat orangnya ya. Yang buka jendela banyak enggak? Jendela boleh. Yang mau ngintip di jendela. Iya. Monggo. Silakan Bapak Ibu, baik yang sedari tadi menyimak acara pada pagi ini, disilakan. Terima kasih. Ini ada Bu Dr. Emma. Bu Dr. Emma, ada Pak Dewasito, ada Pak Jatiwi,
Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan. Oh, Pak Dewasito, mangga Pak De. Pak Dewasito, terima kasih. Seneng banget nih Pak Dewasito angkat tangan nih. Lama tak jumpa. Ya Pak De, monggo De. Tersun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, waalaikumsalam Pak De, monggo. Sehat ya, Ustaz. Sehat walafiat. Insyaallah selalu semangat. Alhamdulillah, Ustaz, saya ini lagi sambil diterapi sama istri saya, Ustaz. Terapi apa? Saya ada gangguan ini pinggang ini rada kurang nikmat. Alhamdulillah. Insyaallah bagi orang beriman itu jadi kebaikan ya. Syukur lagi. Nikmati aja, nikmati. Masya Allah. Udah lagi dapat pahala. Tidak ada yang menimpa orang beriman pasti jadi kebaikan. Ya, semua jadi baik. Sakit jadi baik, mengampuni dosa. Sehat jadi baik, ladang syukur gitu. Tapi kita maunya sehat. Ya. Iya, semua pasti pengennya seperti itu, Ustaz. Monggo Pak De, monggo. Jadi tadi terkait dengan masalah Yajud dan Majud itu masa luar biasa sekali, Ustaz ya. Mungkin mudah-mudahan insyaallah kita terhindar dari karakter-karakter yang seperti itu saja. Karakter bagus, kalimatnya karakter keren. Nah, karakter Yajud dan Majud yang barangkali di negeri kita juga sejatinya udah ada. Mungkin. Kajian Mihrab ini mudah-mudahan akan menghindarkan dari hal seperti itu. Amin, amin, amin. Sering Ustadz katakan bahwa ketika kita duduk di majelis ilmu, mau pakai ilmu ataupun apapun, itu adalah seperti kita di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Kemudian Ustadz, dalam hal kita menghadapi karakter-karakter yang seperti ini nih, gimana Ustadz sikap kita untuk istilahnya kalau umpama kita ketemu dengan karakter yang seperti itu kan tentu saja kadang-kadang mungkin juga orang yang namanya orang bisa terpengaruh dan sebagainya. Nah ini bagaimana untuk menyikapi hal itu? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada yang lain bisa juga berinteraksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak De. Masya Allah. Jadi betul akan terjadi. Nah Bapak Ibu, jadi sikap kita apa? Satu, siap dulu ya. Satu apa? Siap. Bahwasanya kejadian itu boleh jadi menimpa kita. Jadi kalau terjadi tak kaget. Contoh, dihack. YouTube-nya dihack punya kita ya. Kaget apa enggak? Biasa aja, emang orang biasa itu. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Kalau terjadi musibah, terjadi bencana, terjadi apapun kepada kita, orang beriman itu sudah siap. Kenapa? Karena memang janji Allah. Janji Allah, hidup ini takkan mungkin luput dari ujian. Ini penting Bapak Ibu. Siapapun yang ada di sini, dunia kaya kah, orang pinter kah, orang miskin kah, orang apakah, pasti ada ujian. Pasti ada cobaan. Cobaan itu kepada siapa? Kami kemarin ngaji bersama guru kami, Habib Husin Nabil As-Segaf. Dalam kitab Minhajul Abidin. Setiap hari Sabtu, Bapak Ibu. Ya, yang ada. Tapi ini untuk bapak-bapak ya, khusus untuk bapak-bapak. Saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Babnya luar biasa. Tentang sabar Bapak Ibu. Kenapa kita harus sabar? Dan orang yang bisa hidup di dunia adalah orang yang sabar. Kalau nggak sabar, nggak mungkin bisa hidup di. Kenapa? Karena memang dunia pasti ada ujian. Jadi sabar itu obat mujarab untuk hidup di dunia. Orang yang sabar umurnya lebih panjang. Orang yang sabar hidupnya lebih bahagia. Orang yang sabar bla 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 kebaikan. Ya. Jadi Pak D, ketika ketemu karakter demikian, mungkin belum ketemu langsung Ya'juj dan Ma'jujnya gitu ya. Ini baru karakternya dulu nih ketemu nih. Maka kita harus siapkan mental kita. Agar apa?
agar kita tidak kaget, agar kita tidak stres, agar kita tidak termakan jiwa kita oleh perilaku mereka. Ya, karena memang demikian adanya dunia isinya. Kejadian itu bisa menimpa diri kita, harta kita, musibah itu bisa menimpa keluarga kita, anak kita, pasangan kita, orang yang kita cinta, itu akan terjadi, Bapak Ibu. Ya, saudara kita di Padang tertimpa bencana. Allahu Akbar. Sekian puluh orang meninggal dunia. Itulah isinya dunia. Apa sikap kita? Doa. Apa sikap kita? Bantu kalau bisa. Ada yang memfasilitasi bantuan, silakan. Ya, mau langsung ke sana, silakan. Minimal doa. Itu juga bagian dari bantuan. Itu juga bagian dari partisipasi kita. Tapi ketika diri kita, pribadi kita, maka siap dalam hidup. Bahwasanya memang hidup ini adalah banyak ujian cobaan. Ya. Dan tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah berikan kepadanya ujian. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Tuh Bapak Ibu. Jadi siapapun yang sedang dalam ujian, jangan bilang gini, ya Allah kok saya terus yang diujian? Kan saya udah sholat ya Allah. Kan saya sudah ibadah ya Allah. Kan saya udah mau hijrah ya Allah. Kan sudah saya mau berjadi baik ya Allah. Kok jadi dapat ujian begini? Bapak Ibu, ketahuilah. Orang yang tidak beriman, orang yang durhaka pun sama dapat ujian. Orang yang beriman diuji, orang yang durhaka diuji. Bedanya apa? Orang beriman diuji jadi tambah iman. Orang durhaka diuji jadi tambah durhaka. Ustadz, itu orang durhaka nggak pernah susah hidupnya kayaknya. Nggak pernah sakit badannya kayaknya. Kedurhakaan itulah sebetulnya musibah yang lebih besar ya, daripada sakit, daripada musibah, daripada kemiskinan, daripada bencana. Ya, ayo Bapak Ibu, siap jiwa kita bahwasanya memang dunia ini pasti akan dapat ujian. Surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal-ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, wala nabluwannakum, dan kami pasti berikan kepada kalian, timpakan kepada kalian ujian. Lapar, takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan. Tapi gembiralah orang-orang yang bersabar. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Di ayat lain Allah berfirman bahwasanya tiada musibah, tiada kejadian, tiada apapun yang terjadi kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Siapa yang menerimanya dengan iman, maka Allah berikan bimbingan hidayah kepada hatinya. Tuh. Yang menghack, kembali lagi yang ngomongin terus ini, yang menghack juga terjadi dengan izin Allah. Terima dengan iman. Insya Allah ini jadi tambah keimanan. Begitu Pak Dewas itu, Pak Dewas. Kecil sedikit jawabannya, tapi mudah-mudahan kena. Kalaupun ada yang nggak kena, ya dikena-kenain aja lah. Kalau yang nggak kena, kena-kenain aja lah. Yang nggak nyambung, sambung-sambungin aja lah. Kena. Ada yang mau nanya, boleh silakan. Yang mau mengenain silakan, melengkapi boleh. Karena masih banyak kekurangannya materinya, silakan boleh dilengkapi. Seneng banget. Hari ini nyantai ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Temanya mengerikan. Kalau dibawa mengerikan, makin mengerikan. Dibawa santai aja.
Baik Bapak Ibu, Ustazah, ada. mau nambahin Ustazah? Boleh nambahin Ustazah. Pagi-pagi jangan nambah Ustadz, ntar Oh, kekenyangan. jangan nambah. Nasi uduk dulu aja ya, jangan nambah bubur ayam ya. Hari Senin kita ngaji ya. Yang mau ngaji nih kajian tafsir bersama guru kita Habib Usinabil. Ayo datang ke Ciputat. Yang mau datang silakan ikuti Ustazah Lamha. Baik, Bu Ibu Bapak yang kami hormati dan muliakan, ada lagi yang ingin menyampaikannya, disilahkan. Karena ini adalah kesempatan kita untuk berdiskusi. Ustaz, indah itu kalau ngomongin ilmu ya Ustaz. Iya, Kalau ngomongin ilmu tuh yang- enak lah pokoknya. apalagi ngomongin angka. Ya. Ngomongin rekening ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada Ustaz, sudah pukul 6 Ya. lewat 30. Teng 6.30 jadwal kita ya. Bismillah. Sebelum Ustadz menyampaikan doa, izinkan saya menyampaikan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan infak syukurnya, kami persilahkan di nomor rekening pada layar sudah tertera ya. Infak syiar melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7144999686. Sekali lagi di nomor rekening Bank Syariah Indonesia. Dicatat, langsung buka handphone, langsung buka M-Banking, langsung kirim ya. 7144999686 atas nama Yayasan Mihrab Kolbi MLC. Ya, berkah rezekinya. Berkah Transfernya rezekinya yang sedekah. konfirmasi bukti transfernya bisa melalui nomor WA Mas Valid di 081232323557. Atas perhatiannya diucapkan terima Cek Kang kasih. Holid, sudah ada yang konfirmasi belum? Cek dulu. Oh, nanti Semoga bentar Allah lagi. berkahi Bapak Ibu semuanya. Baik Ustadz, silakan menyempurnakan dengan doa. Bapak Ibu sekalian, dari tema kita hari ini, Ya'juj dan Ma'juj, jangan melewat begitu saja. Ya. Dari kisah Zulkarnain, jangan lewat begitu saja. Kita mau jadi pengikut Ya'juj dan Ma'juj, karakter Ya'juj dan Ma'juj, atau mau jadi karakter Zulkarnain. Pilihan ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita bisa memilih pilihan yang benar, pilihan yang tepat, pilihan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing hati kita, bimbing jiwa kita, berikan kekuatan kepada kita, Allah tolong kita, dan kita dimampukan untuk berjuang, untuk bermujahadah dengan apapun yang kita punya dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti yang benar. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sesuai dengan kebenaran, dengan nyata, dengan jelas, dan mampukan kami mengikutinya. Ya Rob, tunjukkan di hadapan kami kebatilan, keburukan, sebenar-benarnya terang benderang, dan mampukan kami untuk menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Rabb, muliakan kami dunia dan akhirat. Ya Rabb, muliakan siapapun yang menyimak pagi hari ini. Ya Allah, muliakan siapapun yang ada hari ini. Ya Rabb, yang sehat mampukan bersyukur, yang sedang sakit mampukan bersabar. Ya Rabb, yang mendapatkan karunia mampukan menjadikan karunia menjadi semakin dekat kepadamu. Ya Rabb, yang sedang mendapatkan ujian, jadikan mampukan ujian itu makin mendekatkan kepadamu. Ya Rabb, ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas segala karuniamu ya Rabb. Ya Rabb ya Tuhan kami, saudara-saudari kami yang sedang berhaji, yang sudah berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Ya Rabb, terima haji mereka sebagai haji yang mabrur. Ya Rabb ya Tuhan kami, sehatkan lahir batin mereka, mudahkan urusan mereka dalam berhaji. Ya Rabb, jadikan hajinya, menjadikan beliau lebih baik, menjadi hamba-hambamu. Ya Rabb ya Tuhan kami, untuk siapapun yang belum bisa menunaikan ibadah haji, luaskan rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, mudahkan dalam hidupnya bisa menyempurnakan rukun Islam, menunaikan ibadah haji. Ya Rabb, ya Allah ya Tuhan kami, mampukan, muliakan siapapun yang bersedekah rezekinya,
yang berinfak rizkinya, yang dengan rizkinya berkurban tahun ini ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dengan rasa bahagia mengaturkan terima kasih banyak atas segala karunia-Nya, atas segala kesempatan yang Bapak Ibu luangkan waktu dan kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Semua yang benar karunia Allah, semua yang salah dari hamba yang lemah, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Ketemu lagi. Terima kasih Ustaz Dadang. Sami. Kesempatan pagi. Ustaz Lamha, terima kasih. Sami-sami Bunda Tini, sampai ketemu. Nanti sore. Ustaz Lamha. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita telah mendapatkan syukuran yang Allah berupa ilmu yang telah disampaikan oleh guru dan Ustaz Dadang. Kita doakan semoga Ustaz Dadang senantiasa sehat walafiat, ya, dan sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita membaca doa Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an Da'aulana وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آمين Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga hidup kita selamat beraktivitas, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Ada nampan, ada sini, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Lamha. Masya Allah ibu-ibu. Maaf lahir batin. Pamit ya. Assalamualaikum. Pamit ya Bapak Ibu. Ma.